Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Presbiter yang bertugas dengan sukacita menyambut umat jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta dan semua yang menyaksikan siaran ibadah minggu ketiga sesudah Paskah melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan dan ungkapan syukur yang berkenan bagi Tuhan. Pemberita firman pagi hari ini adalah Pendeta Benyamin Lohana Pesi. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, kita telah memasuki minggu ketiga sesudah masa raya Paskah. Nats pembimbing kita pada hari Minggu ini terambil dalam Perjanjian Lama kitab Nabi Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 7 yang menyatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah,
Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa di surga, jangan Kau menghajar kami agar jiwa kami tak tersiksa. Jangan biarkan kami merana. Kasihani anak-Mu, Bapa yang Maha Penyayang. Kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita bertobat, kiranya Allah mendengar pengakuan jujur kita. Kini dengarlah berita anugerah pengampunan bagi kita semua, berdasarkan Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita berdiri di dalam tekad kita membaharui hidup dengan berkomitmen untuk hidup sesuai perintah Allah dengan karunia Roh Kudus. Disampaikan perintah hidup baru berdasarkan Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Demikianlah perintah hidup baru kita. Roh Kudus senantiasa menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian dalam bentuk pujian. Jalan kami yang jahat, oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu mencari wajah
berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan, pulihkan. Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mempersiapkan Alkitab kita, dan kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di minggu ketiga sesudah masa raya Paskah ini, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas semua pemeliharaan Tuhan. Karena bersama dengan seluruh warga jemaat GPIB yang menyaksikan siaran ini ya Tuhan, Engkau tetap memberi kami kesehatan yang baik. Dan kini saatnya kami di dalam ibadah hari Minggu ini akan mendengar pewartaan firman-Mu. Bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, dan kuatkan iman percaya kami. Ketika kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami juga akan mendengar renungan firman Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami semua mampu memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Dan firman-Mu akan menjadi penuntun dalam hidup kami. Firman-Mu akan menjadi pedoman, bahkan akan menjadi perisai dalam kami melangkah hari-hari kami ke depan. Yang walaupun kami juga berada dalam ketidakpastian, kapan berakhirnya suasana seperti ini. Tapi firman-Mu lah yang akan meyakinkan kami bahwa Tuhan pasti akan berbuat sesuatu yang terbaik bagi kami.
Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Dengan bersukacita kita menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dengan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimiliki dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Tema kita dalam renungan di hari Minggu ini mengatakan pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki.
Saudara-saudara, kata pemulihan atau dipulihkan berasal dari kata dasar pulih. Kalau kita bersama-sama memperhatikan dan melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pulih itu berarti sebuah proses untuk kembali baik atau kembali sehat seperti semula. Bisa juga dikatakan kata pulih itu menjadi baik lagi atau menjadi baru lagi. Mari kita coba perhatikan dalam realita hidup kita sekarang ini. Kita sering mendengar di media sosial seseorang dinyatakan sembuh dari virus corona atau COVID-19. Apakah dengan serta-merta ketika ia disuruh pulang, lalu ia dapat berbuat sesuatu, ia dapat bertemu dengan orang lain? Ternyata belum. Dia masih dalam proses pemulihan, yaitu dia harus melaksanakan isolasi pribadi selama kurang lebih 2 minggu. Nah, proses pemulihan itulah yang kemudian mengantar orang tersebut yang dinyatakan oleh tim medis untuk pulang, tetapi dia harus mengikuti semua aturan dan nasihat tenaga medis. Jadi kesimpulannya adalah kata pemulihan adalah proses untuk menuju kepada sesuatu yang lebih baik lagi atau menjadi baru lagi, menjadi sempurna. Saudara-saudara, mari kita kembali lagi ke dalam konteks bacaan kita supaya kita tidak terlalu jauh. Dalam pembacaan kita hari ini berbicara tentang nubuatan Yehezkiel pada masa Israel sedang berada di pembuangan Babilonia. Kitab Nabi Yehezkiel ini bercerita dengan berbagai macam tema-tema tertentu, di antaranya ketika Tuhan menghukum Israel karena mereka sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menyeret mereka, membawa mereka masuk dalam pembuangan Babilonia. Tetapi di sisi lain, Yehezkiel juga sedang bernubuat tentang cara dan proses yang sedang Tuhan lakukan ketika Israel juga akan dipulihkan kembali. Salah satu bacaan kita pada hari ini, kalau kita membaca di Alkitab kita, teks bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia dari Lembaga Alkitab memberi judul Pembaharuan Israel. Mari kita coba cermati setiap ayat tadi. Ada beberapa poin-poin yang kita akan bahas bersama. Poin yang pertama di sini yang menarik saudara-saudara, Yehezkiel diajak untuk mendengar segala nubuatan yang akan ia sampaikan kepada orang Israel. Demikian. Hai engkau anak manusia. Saudara-saudara, kata pertama yang ingin kita lihat di sini adalah kata anak manusia. Dalam beberapa tafsiran, kata anak manusia ini ingin mengatakan sebuah sebutan yang intinya menggambarkan keberadaan Yehezkiel sebagai seorang nabi, tetapi di sisi lain juga adalah manusia biasa. Kata anak manusia juga menggambarkan tentang kefanaan dan kelemahan Yehezkiel, juga menekankan betapa jauhnya perbedaan antara manusia dengan Allah. Sebagai manusia, Yehezkiel harus mendengar, lalu kemudian disuruh bernubuat, menyampaikan pesan ilahi ketika Israel sudah dalam masa pembuangan
hampir 70 tahun. Kalau kita membaca di kitab Yeremia, Israel dibawa ke dalam pembuangan selama 70 tahun. Kita membayangkan orang yang berada dalam suasana seperti itu. 70 tahun, sekian generasi. Orang Israel di tengah-tengah keberadaannya. Di sisi lain, Yerusalem yang tadinya kata Nabi Yehezkiel, kota yang sangat ramai. Kini sekarang Tuhan sedang memproses di dalam pemulihannya, yaitu ingin mengembalikan keramaian kota Yerusalem, tanah perjanjian. Saudara-saudara, mari kita perhatikan apa yang dikatakan di sana. Dalam pembacaan kita ada dua kata yang berkali-kali diucapkan, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Dikatakan begini, aku pasti berfirman dalam api cemburuku. Atau di dalam ayat yang keenam, sungguh aku berfirman dalam amarah kecemburuanku. Saudara-saudara, kalau kita kembali melihat teks aslinya, kata cemburu di sini lebih ditegaskan kepada sebuah penekanan yang sangat dan amat. Jadi saya mengatakan kecemburuan atau cemburu itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti ada iri hati. Ini bukan soal iri hati, tapi soal kemarahan Tuhan. Kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa yang menjarah Israel. Persoalannya adalah Tuhan tidak mau tanah perjanjian itu dirampas oleh bangsa-bangsa lain, termasuk di sini bangsa Edom. Tanah perjanjian itu adalah milik pusaka Tuhan yang diberikan kepada Israel. Jadi orang lain tidak berhak untuk merampas atau mengambilnya. Karena itu saudara-saudara, proses pertama untuk pemulihan Israel adalah bahwa milik Israel tidak akan hilang sekalipun mereka dibawa ke Babilonia. Tapi tanah perjanjian tidak boleh direbut atau dikuasai oleh orang lain, karena itu milik pusaka Allah. Kalau kita baca di sana, di dalam pembacaan kita tadi, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan raja bangsa-bangsa, melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya. Ini sekali lagi, mereka boleh membawa Israel keluar dari tanah perjanjian. Mereka boleh merampas semua harta milik. Tapi soal tanah, itu kepunyaan Tuhan. Kepemilikan Tuhan yang sudah diberikan kepada bangsa Israel. Dan perjanjian Allah tidak mau Allah nodai. Karena itu saudara-saudaraku, Yehezkiel menyampaikan proses pemulihan itu, yaitu bangsa-bangsa yang sudah menjarah, lalu kemudian ingin mengambil tanah milik pusaka Tuhan, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Coba kita lihat tadi yang menjadi tema kita. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Coba lihat. Saudara-saudara, kadang-kadang kita bingung. Tuhan memakai bangsa ini untuk memukul orang Israel. Tuhan memakai bangsa Babilonia untuk menghajar orang Israel. Tapi bagaimana cara Tuhan kemudian ketika bangsa-bangsa ini mencoba melebihi daripada kehendak Tuhan, maka Tuhan pun yang akan mereka hadapi. Dan lebih parahnya, ketika mereka menodai, mereka merampas semua milik Israel. Terlebih lagi, bait Allah semua peralatannya diseret dan diambil. Kini saatnya Israel akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi dengan cara bangsa-bangsa ini harus melihat kekuasaan Tuhan. Karena dalam bacaan kita tadi di sana,
ada semacam ejekan. Nah ini. Kebahagiaan orang-orang yang sudah merampas semua hak milik Israel. Merasa sudah di atas. Dan sekarang saatnya Tuhan menunjukkan kekuasaan. Yaitu menghancurkan semua bangsa-bangsa yang bukan saja menjarah, tapi menghina umat Israel. Dan cara Tuhan adalah, Tuhan tadi dikatakan, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Nah itulah prosesnya. Jadi perlahan-lahan Tuhan berproses dengan umat Israel. Sehingga ketika mereka pulang tidak ada lagi gangguan. Ketika mereka pulang ke tanah perjanjian tidak ada lagi yang menghalangi mereka. Ada saatnya nanti Tuhan pun akan membebaskan orang Israel dari pembuangan. Sekarang kita angkat nubuatan Yehezkiel ini dalam konteks kita sekarang ini. Cara Tuhan memulihkan gereja Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk coba kita menghayati kembali apa makna sebuah keluarga. Kalau tema besar tadi dikatakan kepada kita pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Sekarang pertanyaan kita, apakah keluarga masih menjadi sebuah kebutuhan yang hakiki di era yang serba modern ini? Dahulu orang sudah berpikir bahwa sekarang kita sudah masuk dalam era milenial katanya. Milenial berarti segala sesuatu serba canggih. Kita lihat sekarang. Keluarga sebagai kelompok masyarakat terkecil, sebagai kelompok gereja terkecil, hampir dilupakan. Nah sekarang Tuhan sedang berproses pemulihannya menjadi kebutuhan hakiki buat kita semua, yaitu keluarga kembali diingatkan atau keluarga kembali dikuatkan sebagai pondasi yang kokoh dalam iman kita. Jangan kita mengeluh, kenapa kita harus beribadah di rumah. Coba kita hayati kembali. Di tengah saudara-saudara pada waktu itu, puluhan tahun kita disibukkan. Suami bekerja, ada juga istri bekerja. Anak-anak sekolah, ketika pulang, apakah mereka masih bisa berdiskusi? Tidak. Masing-masing dengan kesibukannya. Tapi sekarang, keluarga menjadi sebuah kebutuhan kita semua. Ini cara Tuhan, saudara-saudaraku, menguatkan kembali keluarga-keluarga yang menjadi kebutuhan hakiki. Ada dialog yang harmonis yang sempat terputus sekian puluh tahun, di mana orang tua sibuk, anak-anak terlupakan. Sekarang kita belajar dari titik nol. Orang tua mulai harus duduk bersama dengan anak-anak. Indahkan cara Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, mari kita lewati proses ini secara bersama-sama. Mari kita hadapi semua itu. Tuhan memulihkan dari segala kebutuhan kita. Yang paling hakiki, yang paling mendasar, keluarga. Firman Tuhan pada hari ini akan mengingatkan kita semua. Ingat, kita sedang berproses dengan Tuhan. Jangan lupa itu. Kita diingatkan kembali betapa pentingnya pendidikan dalam keluarga yang menjadi cikal bakal gereja Tuhan. Ingat ketika Musa mengajarkan tentang kredo,
Sampaikanlah semua itu ketika kamu duduk di rumah. Adakah waktu kita membaca Alkitab bersama keluarga? Sekarang ini saatnya Tuhan memulihkan mulai paling mendasar, paling hakiki, yaitu keluarga, supaya kita dikembalikan kepada kekuatan dasar kita. Mari kuatkan keluarga kita masing-masing. Siaran ini akan menguatkan tiap keluarga yang mendengar, supaya kita jangan lagi melupakan pendidikan awal, yaitu di dalam keluarga kita. Jangan kita ragu, jangan sekali-kali kita meninggalkan pendidikan awal kita, yaitu di dalam keluarga. Karena dengan demikian, kekuatan dasar ini dipupuk secara perlahan-lahan. 1 bulan sudah kita lewati, berarti Tuhan mau kita terus. Kapan selesainya? Teruslah ikuti. Memang kita terus berharap di tengah-tengah ketidakpastian. Tapi suatu saat nanti, situasi sekarang ini akan berangsur lama kelamaan bisa kita lewati. Yang penting Tuhan memulihkan kita mulai dari dasar dulu, yaitu adanya keharmonisan dari keluarga, adanya komunikasi orang tua dengan anak. Tuhan pasti memberkati tiap keluarga. Selamat memasuki minggu ketiga sesudah masa raya Paskah. Amin. Mulai dari diri sendiri,
Jemaat Tuhan, marilah berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna. Dengan hati dan mulut kita masing-masing, kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami, ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Karena di hari Minggu ini kembali Tuhan mengingatkan kepada kami, di tengah situasi dan kondisi seperti ini, haruslah kami melihat cara Tuhan yang sedang memulihkan, yang mengembalikan peranan dan fungsi keluarga yang paling mendasar. Sudah sekian lama pendidikan keluarga sudah dilupakan. Puluhan tahun sudah. Kalau kami berhitung bahwa dialog antara orang tua, duduk bersama antara orang tua dengan anak-anak, sudah mulai jarang terjadi. Maka dengan situasi ini kami hanya bisa berpikir secara positif untuk melihat bagaimana cara Tuhan memproses kami, mengembalikan peranan keluarga, yaitu dialog harus terjadi kembali antara orang tua dengan anak-anak, antara suami dan istri. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami ingin melihat suasana seperti ini adalah sebuah proses pemulihan dari Tuhan, yang Tuhan ingin membaharui hidup kami kembali dengan kami memulai dari keluarga yang sudah sekian lama kami lupakan karena kesibukan. Karena masing-masing dengan segala pekerjaan dan tanggung jawab, segala waktu kami tersita dengan segala kesibukan yang kami buat sendiri. Sampai-sampai banyak keluarga yang terjadi keretakan, perpisahan ataupun keributan antara suami dan istri, orang tua dengan anak. Dan saatnya kami mau memberi diri kami untuk kembali. Tuhan mau berproses memulihkan keluarga kami, yaitu dengan cara kami beribadah di keluarga, duduk bersama dengan anak-anak dan cucu kami. Ini sesuatu yang langka ya Tuhan, di tengah zaman yang kami anggap sebagai zaman yang modern, zaman milenial, yang semuanya serba canggih. Tapi Tuhan mengajak kami untuk kembali pada proses yang paling mendasar, yaitu keluarga. Karena itu pada hari ini kami berdoa untuk keluarga demi keluarga ya Tuhan. Biarlah kami kembali menggunakan waktu yang sangat indah ini. Semakin kami dikuatkan dari keluarga demi keluarga, kami bisa duduk bersama dengan anak-anak dan cucu. Yang tentunya waktu-waktu lalu kami belum punya kesempatan seperti ini. Tapi Tuhan mengajar kami untuk kembali menguatkan setiap anggota keluarga. Karena itu kami menyerahkan semua ini Bapa, kondisi yang seperti ini. Sekalipun kami beribadah melalui YouTube ataupun melalui segala macam cara, siaran-siaran tunggal ataupun siaran rekaman ini,
Tetapi semua ini adalah cara untuk mempertemukan firman Tuhan hadir di tengah tiap keluarga. Sehingga kami merasakan kalau Tuhan tetap ada dengan kami. Firman-Mu adalah bentuk manifestasi dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami percaya firman-Mu selalu menjadi pedoman hidup kami. Hari Minggu ini kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Berkati tiap keluarga, para orang tua, anak-anak semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga yang dalam situasi seperti ini Tuhan. Ada jemaat-jemaat yang karena situasi ini harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Kami doakan mereka supaya mereka tidak putus asa. Kami doakan juga gereja-gereja Tuhan untuk ambil bagian bagi kami yang mampu untuk bersama-sama menopang jemaat-jemaat Tuhan yang karena situasi ini harus menerima pemutusan hubungan kerja atau PHK. Biarlah kami saling peduli satu dengan yang lain. Kalaupun kami jemaat yang akan melaksanakan krisis center dengan pemberian bahan-bahan sembako atau berupa bantuan sumbangan dalam bentuk uang, kami bisa memberikan sebagai toleransi kami, sebagai keikutsertaan kami kepada jemaat-jemaat yang sedang mengalami situasi seperti ini. Karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Bapa di sorga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang masih di rumah-rumah sakit, dalam proses pemulihan, dalam proses isolasi. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk tim medis yang dengan segala usaha mereka sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menolong saudara-saudara kami. Diberkatilah pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah pusat kami sampai ke daerah, supaya kami bersatu dengan pemerintah kami, dengan para pemimpin kami, saling mendukung setiap kebijakan yang mereka ambil. Sehingga kami benar-benar menggunakan waktu untuk supaya memutuskan mata rantai daripada virus ini. Sehingga tidak berkembang begitu cepat, tetapi lama-kelamaan dia akan hilang dari kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berikan kami hikmat, sehingga kami tidak keras kepala, kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami tetap mengandalkan Tuhan dengan cara kerja kami bersama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, bahkan pimpinan gereja kami. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa ya Tuhan secara khusus buat jemaat sejahtera di tempat ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang pada hari ini masih dalam suasana duka cita. Kami berdoa untuk keluarga besar Kalalo, sektor pelayanan 5. Tuhan telah panggil dalam kemuliaan-Mu orang tua kekasih, suami tercinta. Demikian juga dengan keluarga Sohilait. Tuhan telah panggil orang tua kekasih dalam kemuliaan. Tuhan hiburkanlah saudara-saudara kami ini, keluarga-keluarga yang sedang berduka cita, agar mereka tetap dikuatkan dan senantiasa percaya bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Ibu Tri Esti Setianingsi, Bapak Hartono, Bapak Nikodemus Sugianto, Bapak Martin Lemina, Adik Nisa,
Neisia Risamasu, Ibu Yohana Lemena, Ibu Lydia Margareta de Fretes, Ibu Tambunan, Ibu Magda Tumbol, Bapak Franz Tumbol, Ibu Leni Patiata, Bapak A.S. Patimena, Ibu Carla Watimena, Ibu Elizabeth Magdalena Astuti, Ibu Evelyn Benita Pati. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka secara berangsur-angsur mendapatkan kembali pemulihannya dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan hari ulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk tiap jemaat-Mu dalam pergumulan hidup sekarang ini. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan tetap menopang kehidupan mereka. Kami menyerahkan rencana Jemaat Sejahtera untuk juga mempersiapkan diri menopang saudara-saudara kami yang berkekurangan melalui krisis center. Karena itu Tuhan, gerakkanlah hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yang diberikan kemampuan, kami yang memperoleh atau memiliki sebagian materi kami. Tuhan menghendaki supaya kami punya kepedulian untuk merasakan saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang berkekurangan. Sehingga melalui pemberian kami Tuhan, baik dengan bahan-bahan sembako ataupun dengan pemberian persembahan dalam bentuk uang, kiranya dapat kami lakukan guna menopang kehidupan saudara-saudara kami. Di saat-saat mereka tidak mendapati lagi mata pencarian karena situasi ini mereka di PHK. Biarlah kami yang berkelebihan, kami bisa mampu menopang saudara-saudara kami dalam kasih yang setulusnya. Karena itu Tuhan Yesus memberkati kami Majelis Jemaat GPB Sejahtera untuk melaksanakan krisis center bagi jemaat-jemaat sejahtera ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk presbiter yang bertugas. Kami menyerahkan dengan segala karya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan yang diberikan warga jemaat untuk memperlancar siaran-siaran ini dengan persembahan syukur yang mereka berikan. Tuhan Yesus memberkati semuanya, sehingga pelayanan kami walaupun melalui siaran ini dapat menyentuh hati jemaat untuk bersama-sama kami mereka menaikkan syukur dan bisa juga membukakan tangan dan mengulurkan tangan dengan saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan karena kondisi seperti ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk unit-unit misioner, kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, kami berdoa untuk koster dan keamanan. Kami menyerahkan semua. Tuhan memberkati multimedia tim yang sudah membuat siaran pelayanan hari Minggu ini ya Tuhan, sehingga semuanya dapat didengar oleh jemaat-Mu. Kami menyerahkan ya Bapa di surga seluruh doa kami yang kami alaskan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya
sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nats Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya, syukur atas selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya, sungguh nyata selamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat 26 April 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Berita duka cita, telah dimuliakan Tuhan yang dikasihinya. Yang pertama, Bapak Martin Sohilait, usia 80 tahun pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 20 April 2020. Almarhum adalah ayah dari Bapak Dance Sohilait, warga Jemaat Sektor Pelayanan 2. Yang kedua, Bapak Hendrik Willy Kalau, usia 71 tahun, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 dan telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Tanah Kusir. Almarhum adalah warga Jemaat Sektor Pelayanan 5. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja memberi penghiburan sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Krisis Center. Pelaksanaan harian Majelis Jemaat telah mengadakan pos krisis center dalam rangka membantu warga jemaat yang terkena dampak pemberlakuan PSB pemerintah. Bantuan warga jemaat yang mampu dapat berupa sumbangan bahan-bahan sembako seperti beras, minyak goreng, gula pasir, Indomie, dan lain sebagainya. Atau bisa dalam bentuk uang yang dapat diserahkan ke kantor gereja atau melalui transfer bank rekening JIM Bank Niaga GPIB Jemaat Sejahtera. Nomor rekening 8800850753000. Marilah bersama-sama kita meringankan beban warga jemaat yang membutuhkan.
Untuk informasi, sumbangan sembako bukti transfer dan uang tunai melalui WA atau telepon. Joan Pikau 5 0818 478719, Koni Tekuk 0812 840 16591. Warga jemaat yang berulang tahun. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang telah menerima anugerah pertambahan usia dari tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita bersama-sama melewati proses pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan, yaitu dimulai dari keluarga demi keluarga. Sehingga kita memulai kehidupan kita, dan proses pemulihan Tuhan ini pasti akan membawa berkat bagi tiap keluarga. Teristimewa ketika kita sedang beribadah, sekalipun hanya melalui siaran ini, tapi kita bisa duduk bersama dengan anggota keluarga kita. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kasamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Presbiter yang bertugas di hari Minggu ini mengucapkan kepada seluruh warga jemaat GPIB yang menyaksikan siaran ini, selamat memasuki minggu ketiga sesudah Paskah. Tuhan Yesus memberkati.